Halo Sobat Iteza, perkenalkan nama saya Jack CLBK, cinta lama bikin kecewa ya. Apa kabar hari ini? Masih berak dengan cara jongkok? Sekali-sekali sambil tidur dong. Langsung saja ya, kali ini kita bakal ngebahas kejadian-kejadian menarik dan bikin geleng-geleng kepala yang ada di muka bumi ini. Cerita hari ini datang dari Ponorogo, Jawa Timur. Seorang wanita pemilik hotel menjadi korban penyerangan oleh tamu hotelnya sendiri, hingga membuatnya dalam kondisi kritis. Mirisnya pelaku adalah seorang wanita. Bagaimana kronologi kisah dari kasus ini? Yuk kita simak. Selamat mendengarkan. Oke sobat, sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Serta bagikan cerita ini ke teman-teman kalian biar mereka juga tahu dengan ceritanya. Pemirsa, gelap mata akibat terlilit hutang. Seorang perempuan nekat merampok seorang pemilik hotel di kawasan wisata Telaga Ngebel, Ponorogo, Jawa Timur. Kisah ini bermula dari pasutri yang bernama Kasmira berusia 60 tahun dan sang suami bernama Tanto berusia 62 tahun. Mereka merupakan warga kecamatan Ngebel, Ponorogo, Jawa Timur. Pasangan ini bisa dibilang ekonomi kelas menengah atas. Terlihat di dalam kesehariannya, Kasmira selalu menggunakan perhiasan emas yang harganya terbilang cukup mahal. Selain itu, mereka pun memiliki sebuah aset yaitu hotel bernama Harmoni yang terletak berada di Desa Gondowido, Ngebel, Ponorogo, Jawa Timur. Keduanya dikenal oleh tetangga sebagai pasangan yang ramah dan suka menolong. Di dalam kesehariannya pun, keduanya mengelola hotel secara bergantian. Hingga suatu ketika pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 jam 13.30 siang, ada seorang warga Desa Gondowido hendak pergi ke ladang. Ketika melintas di depan hotel, tiba-tiba dirinya pun mendengar ada suara wanita berteriak meminta pertolongan dari dalam hotel. Mendengar suara teriakan tersebut, membuatnya merasa penasaran dan mencoba memberanikan diri untuk mendekati hotel. Ketika sampai di depan pintu gerbang, suara teriakan itu pun terdengar semakin jelas yang mengarah dari dalam kamar hotel. Lalu warga itu pun mencoba menyelinap masuk ke dalam dan mencari sumber suara. Ternyata sumber suara itu berasal dari salah satu kamar yang berada di hotel tersebut. Namun kamar tersebut dalam kondisi terkunci. Warga itu pun meminta bantuan kepada warga lainnya untuk membantunya membuka pintu kamar hotel. Setelah pintu berhasil terbuka, ternyata mereka menemukan Kasmira sedang berada di kasur dalam kondisi penuh luka dan bersimbah darah. Warga pun berinisiatif membawa ke RSUD Dr. Harjono Ponorogo agar mendapatkan pertolongan pertama. Ketika di dalam perjalanan menuju ke rumah sakit, Kasmira pun menceritakan bahwa dirinya telah dirampok dan dianiaya oleh salah satu pengunjung hotelnya sendiri. Sementara Tanto yang pada saat itu sedang berada di rumah mendapatkan kabar jika istrinya telah dilarikan ke rumah sakit. Sang suami pun langsung bergegas menuju RSUD Dr. Harjono. Pihak keluarga yang mendapati kondisi dan kesaksian dari Kasmira langsung melaporkan kejadian ini ke Kapolres Ponorogo. Pihak kepolisian yang mendapatkan laporan segera bergerak menuju ke lokasi kejadian dan langsung melakukan penyelidikan serta olah TKP. Polisi pun bergerak cepat menangani kasus ini. Mereka memeriksa beberapa orang saksi yang pada saat itu berada di lokasi kejadian, serta mengumpulkan rekaman CCTV dari sekitaran lokasi kejadian, maupun CCTV yang berada di lokasi wisata Telaga Ngebel, Ponorogo. Pada sisi lainnya, dari pemeriksaan rumah sakit menemukan beberapa luka pada tubuh Kasmira, di bagian tangan, leher, dan kepala. Namun luka yang paling parah berada di bagian leher, dengan lebar luka kurang lebih 20 cm dan kedalaman luka 10 cm, panjang luka 20 cm, yang diduga luka akibat benda tajam. Lantaran luka yang diderita sangat parah, Kasmira pun akhirnya dirujuk menuju RSUD Mawardi Solo untuk menjalani rawat inap dan ditangani oleh 2 dokter ahli bedah syaraf dan ortopedi. Setelah 3 hari polisi melakukan penyelidikan pada kasus ini, akhirnya polisi pun berhasil menemukan adanya titik terang. Pada hari Senin tanggal 6 November 2023 jam 17.30 sore, Polres Ponorogo berhasil mengamankan seorang perempuan bernama Yuni Musaat berusia 36 tahun di kediamannya. Yuni yang merupakan seorang ibu satu anak, warga desa Kemiri, Kecamatan Janangan, Ponorogo, Jawa Timur. Ketika diinterogasi oleh polisi, Yuni pun mengaku jika dirinya telah mencuri perhiasan yang sedang digunakan oleh Kasmira untuk membayar hutangnya senilai 2 juta rupiah. Yuni melakukan aksi kejahatannya itu hanya sendirian tanpa dibantu oleh siapapun. Dia mengaku mempersiapkan dirinya dengan membawa pisau yang akan digunakan untuk mengintimidasi Kasmira. Yuni mengaku tujuannya membawa pisau hanya untuk menakut-nakuti Kasmira agar menyerahkan perhiasannya itu. Namun di luar dugaan, Kasmira ini melakukan perlawanan dan terpaksa Yuni harus melumpuhkannya dengan cara menikam dan menyayat lehernya. Sebelum kejadian ini terjadi, Yuni sudah beberapa kali check-in di hotel untuk week-week ber-AC lole bersama kekasihnya. Sehingga dia pun sudah hafal dengan situasi hotel, lantaran sudah beberapa kali datang ke hotel dan sering melihat Kasmira selalu menggunakan perhiasan yang sangat mencolok. Membuat Yuni berpikir dan berniat jahat untuk merampok demi bisa membayar hutang. Kejadian ini bermula pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekitar jam 13 siang. Di saat hotel sedang sepi, Yuni dengan menggunakan baju double hijab dan masker menggunakan sepeda motor miliknya. Yuni memarkirkan motornya sekitar 100 meter dari hotel. Setelah itu dia pun berjalan kaki masuk ke dalam hotel. Pada saat itu penjaga hotel hanya Kasmira
Kasmira sendiri, dikarenakan sang suami berada di rumah. Ketika Yuni sudah berada di dalam hotel, layaknya penghuni yang akan menyewa kamar, Yuni pun menunjukkan KTP-nya, yang ternyata KTP itu adalah palsu, didapat dari hasil download di internet. Setelah menunjukkan identitas diri kepada Kasmira, Yuni sempat mengatakan sedang menunggu teman laki-lakinya, yang mengarah menuju ke hotel. Sehingga beberapa saat kemudian Yuni pun memanggil Kasmira dari kamar. Setelah Kasmira masuk ke dalam kamar, tiba-tiba Yuni mengeluarkan pisau dari dalam tasnya, lalu menodongkan pisau dan mengambil paksa perhiasan milik Kasmira. Namun di luar dugaan, ternyata Kasmira ini pun melakukan perlawanan. Hingga akhirnya Yuni melukai beberapa anggota tubuhnya, menggunakan pisau sebanyak 3 hingga 4 kali. Melihat Kasmira yang sudah tidak berdaya, Yuni mengambil kalung dan cincinnya, lalu berganti pakaian yang terkena darah dan pakaian lamanya dimasukkan ke dalam tas bersama dengan pisau, lalu mengunci pintu kamar dan pergi melarikan diri kembali ke rumahnya. Sedangkan kalung emas milik Kasmira seberat 20 gram digadaikan oleh Yuni di wilayah Madiun senilai 10 juta rupiah. Uang hasil gadai tersebut digunakan untuk membayar hutang, sedangkan sisanya untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan membiayai anaknya. Pada hari Senin tanggal 13 November 2023, dilakukanlah proses rekonstruksi ulang kasus kejahatan ini. Saat rekonstruksi, dihadiri oleh warga yang penasaran dengan kronologi kasus kejahatan tersebut. Proses rekonstruksi ini dilakukan dengan 63 adegan yang diperagakan, mulai dari pelaku datang ke TKP hingga pada saat pelaku melarikan diri. Warga yang menyaksikan pun terlihat sangat kesal dengan perbuatan pelaku Yuni. Mereka pun tidak habis pikir dengan perbuatan yang dilakukan oleh ibu rumah tangga ini. Demi bisa membayar hutang dan membiayai anaknya, sampai rela melakukan aksi kejahatan. Sementara pihak keluarga berharap kepada polisi untuk menjerat Yuni dengan pasal-pasal yang berat, agar kasus kejahatan seperti ini tidak terulang lagi. Pada sisi lainnya, hingga kini Kasmira pun masih menjalani rawat inap di Rumah Sakit Mawardi Solo. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku Yuni dijerat dengan pasal 365 KUHP dengan pencurian disertai dengan kekerasan. Ancaman hukumannya adalah 9 tahun penjara.